Halo guys, welcome back to our channel informatif. Balik lagi sama gue Mahtum. Kali ini gue mau nge-review. Wah, ini menarik banget, bener-bener menarik. Check this out. Anyway, sebelum lanjut, gue mau absen dulu nih, ya kan? Apa men? Cikarang. Cikarang tuh pasti ada tuh, dia ada mulu tuh. Om siapa? Rahmat. Om Rahmat tuh ada tuh. Terus apalagi Tangerang ada pasti. Terus Jawa juga banyak ya men ya? Banyak. Boleh silakan absen, nanti pokoknya absen terbanyak kita kasih gift lah pokoknya dari kameramen gue. Anyway, sekarang kita lagi mau ngebahas ini yang adalah yang menarik nih. Ini mobil keluarga dengan konsep SUV yang paling diminati. Kenapa? Karena fiturnya banyak tapi harganya masih sangat-sangat worth it, value for money. Inilah dia XL7 Universe. Woi, Thanos. Kenapa dibilang begitu? Karena kita jajarin langsung 3 unit XL7 dari yang paling mahal sampai yang paling terjangkau. Gue nggak bilang murah karena kan itu relatif lah ya. Tapi sebenarnya memang murah, tapi dengan fitur yang sangat-sangat banyak. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Dewi Sartika, di Jalan Raya Dewi Sartika di Cawang, Jakarta Timur. Yang mau kesini boleh nanti ketemu langsung sama Om Sandi. Kita langsung bahas aja dari 3 unit ini, dari masalah harga dulu ya men. Harga? Dari yang mahal atau yang terjangkau dulu? Yang mahal dong. Sebenarnya yang mahal juga bisa terjangkau sih setelah nanti promo diskon dan lain-lain ya. Nanti kita bahas lah lebih dalam. Ini harganya 304 juta something. Yang ini yang tipe beta, tadi Alfa ya, yang tipe betanya 294. Nah, yang paling dibilang orang paling murah ini 267 juta. Kenapa bedanya jauh banget? Nanti kita cari tahu. Itu harga ya. Menurut lu pilih yang mana, men? Yang paling mahal dong. Paling mahal dong. Karena yang paling mahal pun nanti setelah promo dan diskon harga bisa jauh banget turun nih. Kalau nggak percaya nanti bisa tanya aja langsung. Sekarang kita langsung bahas masalah desain eksterior. Ngomongin desain eksterior, kita lihat dari bagian depan dulu ya men. Dari bagian depan nih si Alfa nih. Kalau Alfa dari bagian atas sampai ke bagian bawah ya sama lah, di bagian engine hood pasti sama, masih ya muscular gitu lah ya modelnya. Nah, ini lampunya dia LED multi reflektor. Desainnya cakep sih. Apa ya, ada krum-kruman gitu di bagian housing di bagian dalam, terus nyambung ke bagian tengah. Nah, di tengahnya dia modelnya dengan palang 2 gede nih, yang model terbaru ya. Warnanya black glossy gitu dengan logo Suzuki besar di bagian tengah. Karena anginnya gede, jadi plat nomornya lepas-lepas semua nih. Gak apa-apa, itu bisa terjadi di dalam syuting-syuting yang lain juga. Karena ini kita lagi di rooftop nih. Rooftop di Dewi Sartika, tempatnya enak banget. Ada taman-tamannya, ada. Udahlah, balik lagi ke sini. Housing dari fog lamp-nya juga menurut gue bagus ya. Kelihatan jadi lebih sangar, gagah, karena gede. Nonjolin banget SUV-nya. Karena SUV itu sport utility vehicle, ada sporty-sporty-nya. Jadi kayaknya dengan desain yang begini menurut gue jadi kelihatan lebih cakep ya. Di bagian bawahnya juga ada apa namanya, list silver gini sebagai undercut di bagian depan. Oke, nice sih, bagian depan sih oke. Untuk XL7 Alfa, sekarang kita beralih ke yang beta nih. Buat teman-teman yang mau beli beta, setelah gue perhatikan ternyata desainnya sama persis seperti di bagian Alfa. Jadi kalau di bagian depan, kalau lu lihat bagian depan nih, mobil XL7 antara Alfa sama beta, lu nggak akan bisa bedain. Bisa nggak men lo bedain? Tidak bisa. Tidak bisa, karena sama persis, plek-ketiplek sama. Kalau di Jetta, nah baru kelihatan ada perubahan. Perubahannya bukan karena sesuatu yang nggak ada di bagian ini dan itu gitu. Biasanya kan tipe bagian bawah dibedain, ininya dikurangin, ininya nggak ada, ininya gitu-gitu lah ya. Ternyata nggak. Di bagian Jetta pun sebenarnya secara desain dari atas sampai ke bagian bawah sama, bedanya sentuhan finishingnya aja. Dia beda nih. Di bagian grillnya dia nggak dibikin black glossy, tapi dibikin chrome ya men. Yoi. Jadi buat teman-teman yang suka bling-bling, terus suka yang flashy, ini bisa nih. Malah menurut gua si XL7 Zeta ini, which is di tipe yang terendah ya, tipe paling murah, justru nggak memperlihatkan kalau dia adalah yang murah ya. Kalau zaman dulu tuh justru yang krum-krum gini yang mahal-mahal nih justru. Nah, gua amazing ya di situ ya. Jadi sekalipun lu beli yang varian termurah, itu nggak akan kelihatan murah. Poinnya sih itu sebenarnya. Oke, sekarang kita langsung ke bagian samping. Nah, sekarang kita ngomongin di bagian samping dari desain eksterior. Secara overview aja deh. Kalau yang Alfa, ini gampang banget kelihatannya nih. Jadi, di bagian atas itu dia di blackout. Jadi, konsepnya adalah two tone. Sedangkan yang tipe Beta dan Zeta yang di bawahnya itu dia modelnya single tone aja. Nggak dibikin two tone kayak gini ya. Walaupun, ya ini cakep sih. Ini warnanya juga menurut gua keren banget nih warnanya. Walaupun banyak juga yang suka warna apa tuh, men? Savana Ivory dan lain-lain. Tapi lama-lama jadi ngelihat yang ini juga keren sebenarnya. Jadi ada perpaduan ya. Tuh, kalau untuk desain bagian ininya nih, over fendernya gedenya sama. Terus dengan desain dari velgnya juga menurut gue bagus ya. Dia konsepnya di blackout gitu dengan ring 16 menurut gue juga cakep banget. Lalu ke bagian sini, di atasnya juga ada roof rail. Terus itu ada
apa namanya, side skirt gitu di bagian bawah tuh. Bagus ya. Sekarang coba kita lihat ke tipe yang Beta, men. Nah, sekarang kita lihat bagian samping dari Beta nih. Aduh. Nah, dari sini udah kelihatan banget nih perbedaannya hanya di bagian warna atas saja nih. Ini dia konsepnya single tone, sedangkan si Alfa dia two tone. Itu bedanya. Selain single tone, dia juga bedanya ada di talang air. Dia ada talang airnya, men. Kalau Alfa tuh ada tuh. Walaupun sebenarnya kalau talang air mah sama Om Sandi mah beres gitu. Gampang itu bisa diatur. Sekarang kita ke bagian Zeta. Nah, di bagian Zeta desainnya kelihatan memang berubah nih. Walaupun secara keseluruhan sebenarnya mah masih mirip-mirip aja ya. Gak ada perbedaan. Nah, perbedaannya di bagian velg. Konsep desainnya sama, beda finishingnya aja. Sekali lagi finishing. Bagian depan juga tadi bedanya finishing. Nah, di bagian velg juga sama. Dia modelnya dibikin two-tone polish gitu ya. Ada silver-silvernya. Ini silver apa chrome ya, men? Masuknya? Chrome lah ya. Pokoknya two-tone polish lah. Nggak di blackout gitu. Terus bedanya lagi secara desain ada di bagian ini. Dia juga sama seperti Beta. Modelnya single tone. Handle pintunya juga dia nggak dikasih krum-kruman gitu lah ya. Mungkin untuk membedakan atau mempertegas kalau ini adalah tipe paling rendah gitu. Terus dia juga sama nggak dikasih talang air dan itu bukan hal yang besar. Masih bisa ada nih ya kalau beli sama Om Sandi mah ada ya. Bisa. Tidak ada bedanya jadi. Nah guys, di bagian belakangnya dari desain eksterior. Si Alfa di bagian belakangnya dia desainnya bagus ya, lengkap. Di atas juga dikasih roof spoiler gini nih, terus ada stop lampnya. Stop lampnya juga jadi identitas sekali ya untuk SL7, tapi semuanya juga sama lah gitu. Lalu di bagian sininya nih, walaupun sebenarnya ininya diitemin bagus ya sebagai apa ya, efek visual gitu, jadi kelihatan kacanya lebih gede. Tapi di sini krum-kruman dan krumnya tipis aja gitu, nggak terlalu gede. Ini menurut gue yang bikin mobilnya jadi kelihatan lebih keren gitu. Sekarang kayaknya nggak usah terlalu banyak krum-kruman. Terus ke bagian bawah juga ada list krum juga di sini di bawah nanti di bawah plat nomor gitu ya. Jadi kelihatan lebih atraktif. Lalu ke bagian bawah juga ada ground bumper gitu dengan desainnya juga dibikin black dove sama silver gitu ya. Jadi kelihatan lebih keren sih menurut gue. Nice. Lalu ke bagian Beta, men. Nah, di bagian Beta nih kelihatan nih perbedaannya. Jadi kelihatan apa ya? Kalau kata orang barat sih trondol lah. Karena di bagian atasnya tuh nggak dikasih apa ya, rear upper spoilernya nggak ada. Terus tapi ke bagian bawahnya kurang lebih sama lah ya gitu. Ada krum-kruman di bagian sini desainnya, terus desain dari stop lampnya juga sama. Nah, ini bedanya krum-krumannya nih agak dikurangin. Lalu ke bagian bawahnya sama sih, ada ground bumper juga dan dengan warna yang sama. Jadi perbedaan yang paling mencoloknya hanya di bagian ini, rear upper spoiler atau topi belakang lah gampangnya gitu nyebutnya. Perbedaan paling kelihatannya itu. Sekarang kita ke bagian Zeta. Nah, di bagian Zeta kalau secara desain sebenarnya mirip sama yang Beta ya, men? Mirip. Nggak ada rear upper spoiler. Terus desain dari stop lampnya modelnya juga sama. Bedanya untuk tipe Beta dan tipe Alfa itu dia LED bar. Nah, kalau ini dia nggak pakai LED bar nih, lampunya cuma pakai yang di sini aja. Jadi kelihatannya kalau malam baru kelihatan beda. Tapi kalau dilihat siang mah sama aja ya, men? Sama. Sebenarnya nggak ada perubahan ya. Cuman beda, ya tadi bedanya ya ini rear upper spoiler sama LED barnya. Tapi ke bagian bawah sih kurang lebih sama. Ada apa namanya, ground bumpernya juga. Jadi cukup lengkap menurut gua. Nah, itu baru bagian luarnya nih, baru eksteriornya aja. Interiornya gimana? Yuk ke Alfa dulu ya. Nah guys, sekarang kita ada di interior Alfa nih ya. Tapi nanti gua akan tampilin tampilan dari si Beta sama Zeta biar lu bisa gampang mengcompare-nya ya. Untuk di Alfa kita lihat dari bagian depannya dulu deh. Dari bagian depan secara dashboard sama modelnya landai begini. Ini gua suka finishing yang begini nih di XL7 nih ya. Dia ada list silver. Terus ini ada ini nih kayak dark charcoal gitu ya, modelnya kayak wood panel tapi dibikin charcoal gitu. Menurut gue itu kelihatan jadi mobilnya apa ya, jadi lebih mewah lah gitu ya. Nah, sekarang kita tampilin nih tampilan untuk yang Beta, men. Nah, untuk Beta lu juga pasti bisa ngelihat semuanya sama lah. Overall kayak nggak ada perbedaan aja gitu ya. Nah, lalu gimana yang Zeta? Nih gue tampilin juga yang Zeta. Nah, kelihatan ya kalau memang perbedaannya tuh hampir bisa dibilang nggak ada untuk varian tertinggi sampai varian terendah. Nah, sekarang, men, kita bahas setir ya, men. Desain dari setirnya ini udah kita bahas berkali-kali, memang sangat-sangat menarik ya. Untuk yang tipe Alfa dia dilapisin kulit, desainnya juga cakep. Dia modelnya yang flat bottom gini nih, terus ada kulitnya juga jahitan asli. Nah, untuk di Beta tampilannya sama persis. Finishingnya juga sama, pakai kulit-kulitan, jahitan asli, 3-spoke, terus flat bottom juga. Nah, untuk di Zeta dia tuh gini nih modelnya. Bedanya dia nggak dilapisin kulit aja tuh, tapi modelnya sama, dia flat bottom juga dan modelnya 3-spoke juga. Nah, lalu kita bahas ke jok nih, men. Untuk jok, dia modelnya sama nih. Tengahnya bahan fabric dengan corak kayak di grill depan tuh, palang-palang begitu ya. Bagus menurut gua, kayak sebenarnya lebih mirip honeycomb ya modelnya.
bahannya fabric. Poinnya sih itu ya, bahannya fabric. Nah, di bagian sampingnya cuman ada bahan-bahan kulit. Nah, untuk di Beta juga sama. Modelnya gitu, di bagian tengahnya bahan fabric, sampingnya kulit. Begitupun di Zeta. Jadi di jok hampir tidak ada perbedaan. Semuanya modelnya sama aja. Dan menurut gua bahan fabric juga bagus sebenarnya untuk sirkulasi, jadi nggak bikin panas. Di punggung biasanya yang bikin panas tuh. Ini bagus menurut gua dengan konsep desain yang semi bucket ya. Jadi punya side support yang menurut gua lumayan meluk gitu ke badan. Nah guys, sekarang kita mau bahas engine. Ada yang tahu engine? Engine dan engine. Wah, engine dan engine dong. Mesin guys. Gue buka dulu. Nah, mesinnya nih dia nih. Dia sama lah ya, 1500 cc, 4 silinder, 16 valve, 105 PS, 138 Nm outputnya segitu. Terus perbedaannya kalau yang Alfa, karena dia hybrid, jadi dia ada tambahan tuh suplai tenaga, terutama di awal-awal ya men. Karena dia ada tambahan ISG. Belum lagi memang konsep hybridnya pastinya bikin mesin jadi, intinya sih ke konsumsi bahan bakar ya jadi lebih bagus ya. Oke, sekarang ke bagian kap mesinnya juga, di bagian dalamnya tuh udah dicat nih. Walaupun catnya cat dasar sih, terus ada peredamnya juga, jadi bagus lah. Raungan mesin jadi nggak keluar gitu guys, nggak terlalu berisik. Waduh, anginnya kenceng banget. Sekarang kita lihat tipe Beta men. Untuk yang Beta, engine-nya sebenarnya secara output sama ya dengan yang Alfa. Bedanya paling di apa ya? Nggak ada ya. Sebenarnya secara engine semuanya overall sama sih. Dia pakai hybrid juga nih yang Beta. Karena bedanya nanti sama yang tipe tertentu dia nggak pakai hybrid. Tapi kalau ini dia pakai hybrid nih dan udah pakai peredam juga nih. Jadi menurut gua udah cukup lah. Sekarang kita ke bagian Zeta nih men. Nah, bisa kelihatan ya. Perbedaan pertama yang bisa dilihat tuh deh, dia nggak ada peredamnya. Alfa, Beta ada, dia nggak ada. Lalu yang kedua, kalau secara mesin sama, outputnya juga sama. Perbedaannya, si Zeta ini dia tanpa hybrid. Jadi kalau teman-teman yang memang tidak suka dengan hybrid-hybridan, solusinya adalah lu beli Zeta aja. Dia termurah juga dan fiturnya juga menurut gua masih lumayan banyak. Pengen tahu? Kita cek aja fiturnya. Tapi sebelum itu sebaiknya kita ngobrol dulu aja kali ya sama Om Sandi. Karena katanya sih dia punya promo yang bagus-bagus banget. Yaudah, yuk kita tanya. Nah guys, ini saatnya promo nih. Ini di samping gua udah mandi, udah ganteng, udah wangi banget. Mau kemana kali? Ada Om Sandi. Apa kabar Om? Baik Om, alhamdulillah. Kayaknya kita udah lama banget nggak ketemu ya? Ketemu, jalan-jalan mulus ya. Hah? Udah lama banget. Om, gua mau langsung bahas promonya nih. Siap. Kita tadi lagi bahas XL7 Universe. Kasih promo yang bagus Om, tapi gampang tuh. Ada yang nanya tuh di situ tuh. Katanya, diskon berapa Om tuh? Oke, kalau untuk diskon mah Om ya standar sih ya gitu. Dalam arti standar itu kita nggak bisa menyebutkan angka yang selalu spesifik. Tetapi kalau memang mau lebih detailnya, yang pasti diskon Sandi lebih besar dari tempat lain. Dan di Om Sandi katanya bisa lebih bagus dari sekedar ngomongin diskon. Ada katanya beli kredit rasa cash. Beli kredit harga hampir seperti cash. Itu kan nggak masuk akal Om. Masuk dong. Gimana tuh? Mau ambil contoh yang mana dulu? Inilah XL7 lah. XL7 yang tipe? Apalah terserah. Oke, dari tipe Alfa dulu ya Om ya? Alfa deh. Jadi memang kalau untuk yang kredit rasa cash itu Om, dia memang maksimal tenor itu hanya 3 tahun. DP minimalnya itu memang di angka 25%. Nah, kalau untuk si Alfa, khususnya Alfa Matic ya tipe tertinggi kita itu, cukup DP di angka 60 jutaan aja. Angsuran 7 jutaan selama 35 kali. Itu kalau dijumlahin? Kalau dijumlahin ya seharga mobilnya tersebut. Bunganya gimana? Ya bunga bunga urusan mereka gitu loh. Om, tapi kalau 60, gue kaget gua. Kalau 60 juta kayaknya gue keberatan Om. Bisa lebih murah nggak? Nggak apa-apa deh yang ini juga. Oke, tenang Om. Jadi ini kan di belakang sini ada 3 ya Om ya? Alfa, Beta, dan Zeta. Kalau memang di angka 60 juta keberatan, yang persis di belakang kita ini Beta cukup DP 50 jutaan aja Om. 50 juta? Betul. Angsurannya berapa? Angsurannya 6 juta 900 something lah. Wah, itu juga kalau dikalkulasi, kayaknya mirip jadi sama kayak OTR ya? Betul, hampir sama kayak OTR-nya. Masih kredit rasa cash nih? Masih kredit rasa cash dan nggak perlu khawatir juga kalau memang melihat tipe Alfa itu memang sudah full aksesoris, jangan khawatir untuk beli tipe Beta Om. Kenapa tuh? Yang pasti saya akan kasih full aksesoris juga, tetapi saya kasih note satu ya. Apa tuh? Di luar Smart Mirror. Mau yang lebih rendah? Apa tuh? Ada yang lebih rendah lagi. Tipe Zeta? Betul. Berapa Om DP-nya? Tipe Zeta itu cukup DP-nya 40 jutaan aja Om. 40 juta? Angsurannya di angka 6 juta 200 something.
Itu juga kalau dihitung-hitung mah masih sama kayak harga OTR ya? Pastinya. Masih kredit rasa Kalinya cash. juga kali 35 ya Om ya. Oke, terus kalau ada yang dia mah ngomong doang, hitungan bagus-bagus. Kalau ada yang mau ngadu boleh Om? Oh, jelas pasti boleh Bang. Boleh banget ya. Syaratnya seperti di video-video sebelumnya Om. Apa tuh? Syaratnya cukup kirimkan hitungan dari sales atau tempat lain. Oke. Kirimkan ke Sandi. Sandi pastikan hitungannya pasti di bawah itu. Terus kalau anggaplah gue mau beli nih mobil kredit, tapi gue punya mobil lama mau gue jual dulu gimana Siap. Om? Bisa Boleh bantu ya? banget, boleh banget. Bisa banget. Trade in. Kebetulan memang kita kan bekerja sama dengan yang namanya vendor auto value ya Om ya. Resmi ya? Resmi dari Suzuki gitu Iya. loh. Memang kita bekerja sama. Jadi dia memang pembiayaan dari used car calon nasabah kita. Oke. Seperti itu. Nah, jadi jangan khawatir untuk unit lamanya itu ditawar lebih murah. Pastikan kita ada skema negosiasi juga sih ya. Pasti Boleh. kayak gitu. Om, kalau servis sama warrantinya gimana nih Om? Nah, kalau untuk warranty servisnya tetap Om di angka 30 bulan atau 50.000 km itu free. Jadi teman-teman Infomotif jika memilih mobil di belakang kita ini itu cukup isi bensin aja selama 50.000 km. Khususnya di Suzuki Hybrid kita, XL7 Hybrid kita, itu ada warranty baterai selama 8 tahun Om. 8 tahun. 8 tahun warranty baterai sama 5 tahun warranty ESG-nya. Oh iya. Gitu loh. Jadi nggak perlu khawatir, don't ragu, jangan worry. Oh, gitu loh. Oke. Terus kalau mau test drive Om? Hubungi Sandi aja, WA Sandi aja, atau telepon Sandi aja, kirimin aja share lokasinya, nanti Sandi akan samperin membawa unit test drive yang teman-teman inginkan. Untuk promo selain di 3 mobil ini, di varian lain, tipe lain juga bisa diaplikasikan ya Om ya? Bisa banget, bisa banget. Jadi pembahasan kita tadi untuk varian lainnya itu seperti R3, Baleno, Grand Vitara, Espresso, itu semua bisa Om. Memang jangka waktunya itu tenornya maksimal di angka 3 tahun ya Om ya. Iya. 1 sampai 3 tahun. Semakin tenor semakin sedikit, semakin mendekati harga OTR-nya Om. Betul. Pasti. Karena bunganya pasti semakin kecil ya Om? Betul. Jangan lupa dulu pastinya hubungi Sandi dulu Om. Oh iya. Ya kan di 0812 1300 4656 atau di 0813 1300 4656 Om. Boleh juga Om kunjungi website Sandi Om. Di mana tuh? Di suzukistriptrada.co.id atau yang mau kunjungin Instagram Sandi untuk melihat katalog-katalog yang Digital program-program digital yang terbaru, yang terupdate, itu bisa kunjungi Instagram Sandi di @suzukitrada_id. Yaudah, intinya kalau mau lebih lengkap masalah hitungan terutama yang tadi itu detailnya gimana langsung kontak aja Om Sandi, boleh Betul. WA, boleh telepon ya Om. Bener banget. Pokoknya kapanpun. Kapanpun, Tengah malam juga nggak dimanapun, apa-apa. 1 hari sebelum kiamat pun saya terima telepon. Ya tuh udah. Tapi mudah-mudahan ya serem Om bahasannya. Oke Om, makasih banyak Om. Oke, sama-sama, Gua mau Om. lanjut lagi nge-review nih si Siap. X7 Universe, itu gua telepon sama WA-nya ya Om. Siap, thank you. Ayo guys, lanjut. Nah guys, kita sekarang bahas fitur eksterior. Kenapa kita mau bahas itu? Dan itu menjadi penting karena kalau ngomongin desain mirip-mirip banget, tipis banget perbedaannya. Tapi secara fitur kan mungkin masa iya selisih harga ini sama ini beda 10 memang, beda sedikit, beda 10 juta doang. Kalau yang mono kan lumayan agak jauh ya bedanya. Sekarang fiturnya bedanya apa aja? Kita mulai dari Alfa dulu. Tapi sebelum lanjut yang belum subscribe tuh. No, dia tuh. Boleh subscribe dulu, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Kita ngobrol aja di komentar. Mungkin teman-teman ada punya pengalaman lain, ada asumsi lain ya. Kadang suka ada yang nggak sependapat soalnya, men. Langsung aja kita bahas ke fiturnya, men. Dari bagian depan nih. Kalau dari bagian lampu, dia sudah LED multi reflektor, auto. Dia ada di RL-nya juga di bagian sini nih. Cluster bagian bawah. Lampu sennya di sini dia masih pakai bohlam. Nah, ke bagian bawah juga dia ada fog lamp. Nah, sekarang kalau ke bagian si Beta nih. Beta lampunya sama seperti yang di Alfa, mirip semuanya. Sampai ke bagian bawah pun sama. Nggak ada perbedaan ya, men? Nggak ada. Sulit ya nyari perbedaannya ya. Nah, di Zeta nih. Ada perbedaannya nggak? Tidak ada. Tidak ada juga. Perbedaannya mungkin lampunya nggak auto aja. Kalau Alfa dan Beta dia auto nih lampunya. Masih belum tahu perbedaan auto sama nggak auto apa? Apa tuh Bang, gimana? Kalau auto berarti otomatis. Kalau nggak auto berarti nggak otomatis. Sudah. Jadi kalau auto, dia kalau gelap, dia akan terang sendiri, nyala sendiri tuh. Nanti kalau terang, ya nanti mati sendiri. Perbedaan itu aja. Jadi sebagai asisten buat ngidupin lampu. Sekarang kita lihat fitur di bagian samping, men. Ke Alfa lagi yuk. Nah, di bagian samping nih guys, ngomongin fitur, kita ke bagian sini dulu. Ini karena bagian yang paling penting nih. Keselamatan adalah yang utama. Utamakan selamat tuh, iklan biskuit. Oh iya, yang belum mau endorse silakan, nomor gua ada di deskripsi. Produk apa aja silakan deh. Terus
Kita balik lagi ke ban nih. Dia sudah pakai cakram, ABS, ABD, lengkap lah ya. Bagian belakang dia masih pakai tromol biasa, belum double disc lah. Poinnya itu sih sebenarnya. Lalu ke bagian spionnya sih udah ada turning signal lampnya, terus sudah elektrik juga, sudah auto folding juga, jadi lumayan lengkap ya. Nah, ini yang paling penting juga nih, salah satunya adalah ke bagian handle pintu. Handle pintunya dia sudah smart entry dan ada pencet-pencetan model begini nih. Dan itu yang menurut gue menjadi bagus ya, karena jadi mempermudah. Sekarang kita lihat ke tipe beta, men. Nah, sekarang kita ke bagian tipe beta nih. Tipe beta sebenarnya overall tidak ada perubahan apa-apa, tidak ada perbedaan apa-apa dari bagian kaki-kaki, cakram dan lain-lain itu masih sama seperti yang di Alfa. Ininya pun sama, sudah auto folding juga, sudah elektrik dan ada turning signal lampnya juga. Bahkan di bagian pintu juga dia sudah pakai smart entry. Sekarang kita lihat ke tipe Zeta nih, which is dia tipe termurah. Nah, ini tipe Zeta nih, selisihnya agak lumayan ya. Makanya mungkin ada beberapa yang kurang. Harus itu mas, suatu keharusan. Kalau yang murah lengkap juga kan nggak ada bedanya nanti. Kalau di bagian pengereman sama lah. Untuk keselamatan tidak ada yang dibedakan, semua sama, masih sama-sama seaman itu gitu. Lalu perbedaannya ada di mana? Perbedaannya di bagian spion nih. Spionnya dia belum auto folding aja. Sudah elektrik sih, tapi belum auto folding. Tapi sudah lengkap pakai begini-begini nih. Lampu sen. Lalu satu lagi yang berbeda adalah di bagian ini nih. Untuk masuk dia belum pakai smart entry karena kuncinya belum keyless, masih dicolok-colok gitu ya. Tapi ada loh beberapa orang yang masih lebih memilih kunci-kunci yang manual gitu, yang dicolok-colok. Karena ada orang yang masih suka colok-mencolok, men. Ya semua orang suka lah colok-mencolok. Nah guys, ini bagian belakang nih. Kita bahas fitur apa aja sih yang ada di sini. Ini tipe Alfa dulu yang paling mahal ya. Dia ada washer, ada high stop lamp, terus ada defogger nih untuk kaca, pemanas kaca. Nah, kamera parkirnya dia ada 2 nih. Nanti kita bahas satunya lagi apa, tapi kayaknya udah pada tahu sih ya. Terus ada sensor parkir juga, ada mata kucing. Sekarang kita lihat bagian beta, men. Tipe beta juga sama sih lengkapnya, ada defogger juga, ada pemanas kaca tuh, washer, high stop lamp, terus kamera parkir juga ada, tapi cuma 1. Kalau Alfa kan 2 tuh, ini cuma 1 nih. Terus ada sensor parkir lengkap sama, terus ada mata kucing juga. Waduh, nggak usah callback. Sekarang ke tipe terendah, men. Nah ini nih ada perbedaan nih. Washer ada, high stop lamp ada, cuma nggak ada defogger nih, nggak ada pemanas kaca. Kamera nggak ada, tapi sensor parkir ada tuh, lengkap. Nah, waduh itu dulu. Ini ada mata kucingnya tetap ada. Ntar guys ya. Oh di luar tuh banyak angin banget, jadi dandan gue acak-acakan. Asik. Kayak gue ngaca karena gue mau ngasih lihat ini di Alfa. Secara fitur, ini perbedaan yang pertama nih yang mau gue notice, yaitu ada ini Smart Mirror. Ini kelihatannya kayak kaca biasa, tapi ini kaca bukan sembarang kaca, men. Cakep. Nggak, bukan pantun, emang buka. Ini berbeda kacanya. Dia adalah Smart Mirror. Jadi makanya kenapa di bagian belakang tuh ada kamera 2 ya. Satu tuh terkoneksi sama ini, termasuk yang ke depan. Jadi dia bisa sebagai dashcam dan langsung record. Itu bagus sekali kalau amit-amit terjadi apa-apa, ini bisa buat jadi bukti lah kalau ada apa-apa gitu ya. Itu pertama perbedaannya, karena di beta dan di Zeta tuh nggak ada. Ini hanya ada di Alfa. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita dari bagian stereo deh. Steernya perbedaannya nih, untuk di tipe Alfa ini lengkap ya. Ada cruise control. Terus ini untuk steering switch, ada volume dan lain-lain, ada Bluetooth dan teleponi. Nah, di beta, dia sama persis seperti di Alfa. Jadi cruise control juga ada, steering switch, terus Bluetooth dan teleponnya juga lengkap ada. Nah, di bagian tipe Zeta nih, baru dah dia nggak ada cruise controlnya. Tapi untuk steering switch dan lain-lainnya dia lengkap ya, men? Sama aja. Lalu ke bagian speedometer nih. Speedometer di tipe Alfa dan tipe Beta itu pasti sama lah ya, karena dia di tengahnya itu ada MID yang lumayan gede nih untuk menampilkan sistem hybrid nih yang berjalan nih. Jadi ada indikator hybrid di bagian tengah di MID-nya. Nah, tipe Zeta sendiri itu berbeda karena dia memang tidak pakai hybrid. Jadi nggak butuh indikator hybrid. Gitu, men. Itu perbedaannya tuh. Nah, lalu nih tipe Alfa nih, ke bagian sini dia pakai engine start stop karena dia kuncinya sudah keyless nih, modelnya kayak begini. Tipe Alfa dan tipe Beta sama, dia sudah keyless pakai kunci beginian nih, karena sudah hybrid juga, makanya ada biru-birunya. Bukan berarti dia anggota partai tertentu ya, men? Pan. Woi. Terus tipe Zeta nggak ada, karena tipe Zeta dia masih pakai kunci. Ini juga partai apa nih? Pan. Nggak gitu dong. Dia modelnya masih yang colok ini, jadi belum keyless lah ya. Itu perbedaannya. Nah, lalu kesininya juga ada automatic idling start stop. Ini tipe Alfa dan tipe Beta ya. Alfa dan Beta, varian tertinggi sama yang di bagian tengah. Dia ada idling start stop, terus ada vehicle stability program. Electric stability program ya, men? Yoi. Kalau vehicle stability control, beda nama doang. Fungsinya sama, untuk kestabilan mobil lah. Terus ada manual leveling. Nah, tipe Zeta nih bedanya dia nggak ada itunya aja tuh. Automatic idling start stopnya nggak ada.
Nah lalu di Zeta juga nggak ada fitur Electric Stability Program. Itu perbedaannya tuh, makanya mungkin secara harga dia agak berbeda jauh ya. Walaupun menurut gue sih masih worth it aja. Nah guys, nih di tipe Alpha untuk di klaster tengah nih ya, dia ada audio. Kalau untuk audio tipe Alpha, tipe Beta, tipe Zeta sama. Untuk konektivitas dari smartphone ke audionya dia pakai aplikasi namanya Carbit Link. Jadi bisa tuh menampilkan tampilan si smartphone pindah ke sini. Jadi menurut gua mau Alpha, mau Beta, mau Zeta, audionya sama-sama canggih. Lalu ke bagian bawah perbedaannya nih untuk AC. AC-nya di tipe Alpha dan tipe Beta, dua tipe teratas ini dia sudah pakai auto climate. Jadi sekali pencet aja nih auto, dia akan menyesuaikan sendiri suhu dan fan-nya ya. Nah, kalau di tipe Zeta, tipe terendah, perbedaannya tuh dia belum pakai auto climate, tapi sudah ada fitur max cool gitu lah ya. Jadi yang sekali pencet langsung kencang. Perbedaannya itu aja sih. Nah, lalu ada lagi nih perbedaannya nih, tipe Alpha dan tipe Beta. Dia untuk cup holdernya nih di bagian tengah ini sudah terintegrasi sama AC. Itu bedanya tuh. Jadi minumannya bisa dingin terus tuh karena ada hawa dingin dari AC. Nah kalau di tipe Zeta nggak ada tuh. Jadi mungkin harus tuh kipas enggak nih. Tapi karena emang nggak ada saluran AC-nya aja yang ke situ tuh perbedaannya tuh. Oke, kita ngomongin fitur keselamatan nih. Untuk kayak model ABS, ABD, terus airbag itu lengkap lah. Dari tipe Alpha, Beta, Zeta semuanya ada tuh. Perbedaannya paling kalau untuk itu ada di tipe Alpha dan Beta dia dilengkapi sama hill hold control atau hill start assist yang bikin mobil tuh nggak mundur ke belakang ketika berhenti di tanjakan tuh. Tipe Alpha dan Beta ada, di tipe Zeta dia nggak ada. Sama satu lagi tuh itu tadi gue udah sebutin sih, jadi perbedaannya ada di Electric Stability Program. Di tipe Zeta sekali lagi nggak ada, tipe Alpha dan Beta dia ada lengkap semuanya. Jadi tipe Alpha dan Beta sebenarnya perbedaan tipis sekali. Perbedaan yang paling jauh ada nanti di tipe Zeta aja gitu guys. Nah guys, sekarang kita mau bahas dimensi dan kompartemen. Ngomongin dimensi dan kompartemen, sebenarnya secara dimensi ya karena secara bentuk dan lain-lain sama ya. Jadi ya sama sih sebenarnya, nggak ada perbedaan dari headroom. Nah, fungsi kameramen tuh selain dia ngerekam, ketika gua terbata-bata dia bantu. Nice. Headroom, legroom semuanya sama sih. Jadi karena dimensi sama ya. Secara kelegaan dia ada untuk 7 orang, 2, 3, 2. Bisa rata-rata di bagian belakang. Jadi secara kepraktisan kurang lebih sama lah. Nah, ini perbedaan yang mau gue sebutin aja nih. Di tipe Alpha dan tipe Beta semuanya lengkap. Untuk pengaturan kursi dulu ya. Pengaturan kursinya dia lengkap. Ada reclining, sliding, tuh lengkap. Dan yang paling penting untuk kaum sporty seperti saya, pendek maksudnya, high adjuster, itu paling penting. Nah, di tipe Zeta sekali lagi dia nggak ada juga. Jadi memang dibikin agak berbeda di antara Alpha, Beta, dan Zeta. Zeta tuh selalu paling banyak perbedaannya tuh. Nah, ngomongin kepraktisan sekali lagi untuk setir pengaturannya sama sih, dia konsepnya tilt. Jadi baik tipe tertinggi sampai tipe terendah konsepnya tilt aja gitu ya. Lalu ngomongin kompartemen, sebenarnya semuanya sama nih untuk cup holder, untuk tempat penyimpanan dan lain-lain, bahkan ini nih, laci penyimpanan tertutup, laci penyimpanan terbuka, semuanya sama saja untuk di 3 tipe ini. Perbedaannya di tipe Alpha dan tipe Beta lengkap pakai ini nih, glove box di bagian tengah. Tuh, walaupun kecil, tapi bisa maju dong. Nah, bisa maju mundur guys. Tuh, kecil tapi bisa maju mundur men. Gimana tuh? Enak. Daripada gede diam aja. Nah, tipe Zeta nggak ada. Nah, sekarang kita lihat dimensi di baris kedua. Nah, ini untuk dimensi di baris kedua nih. Langsung gue bahas aja ya. Poinnya adalah tipe Alpha, Beta, dan Zeta sama persis. Dia belakangnya juga double blower. Untuk di tengah nih bisa untuk 3 orang. Terus ada armrest juga kalau mau dipakai cuman berdua. Untuk kiri kanan, di tengahnya ada armrest, cakep ya. Nih guys, kita nggak lengkap kalau nggak ngomongin bagasi. Gue mau bilang dulu, Alpha, Beta, Zeta sama ya. Tidak ada perbedaan secara dimensi, jadi bagasinya sama. Ini kalau diratain nih, baris ketiganya. Gede banget. Kalaupun baris ketiga mau ada diisi orang, dia bisa dipakai. Ini yang tegaknya, ini yang tidurnya tuh. Jadi lebih enak ya. Pelipatannya 50-50. Walaupun kursinya dipakai, lu masih bisa tetap bawa barang banyak. Dan XL7 ini salah satu mobil dengan bagasi yang paling luas ya men? Di kelasnya. Di kelasnya. Jadi menurut gue bagus. Dan belum lagi di bagian bawah juga dikasih kompartemen tambahan tuh kalau buat naro-naro barang-barang yang nggak mau kelihatan sama orang biar kelihatan lebih rapi gitu. Mungkin sepatu, duren, timun, dongkrak, apa aja lah. Nah guys, kita udah bahas semuanya nih. XL7 Universe, Alpha, Beta, Zeta semuanya udah kita bahas. Dari desain, fitur, kompartemen, harga, promonya bahkan. Dan buat teman-teman yang penasaran boleh tanya langsung sama Om Sandi, nomornya di deskripsi juga.
Yang belum subscribe boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Yang mau endorse boleh, nomor gue di deskripsi, nanti kita bisa nego-nego lah kalau mau promosi apapun produknya. Oke guys, terima kasih sudah menonton, thank you for watching us, tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.